Laser in chronic central serous chorioretinopathy. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Ferry dulu. Ya, terima kasih Mas Afris. Terima kasih Topcon sudah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter sekalian. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Kalau ngantuk ini ada kopi loh. Nah, nanti tinggal minta aja sama masnya ya, dibikinin langsung kopinya ya. Ya, topik kita kali ini tuh tentang CSR. Jadi chronic central serous chorioretinopathy. Ini kalau ngomongin CSR nih agak-agak susah-susah gampang ya. Karena 85% kan dia fully resolved ya. Jadi kita tinggal nunggu aja datang pasien 1 bulan, ya kita nanti suruh datang 2 bulan lagi gitu ya. Nah inilah dia. Udah ini ya di prakteknya OCT sudah ada ya. Jadi kalau CSR ini memang agak susah ya kalau tidak menggunakan OCT ya, diagnosisnya ya, untuk menegakkan diagnosis. Jadi begitu datang itu pasien pasti kita tanya dulu kapan ininya mulai ada simptom. Dan dari situ kita baru tahu apakah ini pasien akut atau kronis gitu ya. Karena kalau akut tadi yang saya bilang kita bisa tunggu ya, kita bisa kasih vitamin aja ya, nggak usah pakai obat tetes mata yang lain-lain apa-apa ini itu nggak perlu. Vitamin aja, terus kita lihat nanti 3 bulan, karena kalau udah di atas 3 bulan itu udah masuk ke kronis. Kalau kronis itu kita nggak bisa suruh tunggu-tunggu lagi karena bisa merusak RPE ya, bisa merusak RPE TER, terus bisa merusak fotoreseptor sehingga visusnya menurun drastis, takutnya nanti nggak bisa balik lagi gitu. Jadi kita harus act fast kalau misalnya udah di atas 3 bulan gitu. Lalu selama ini kan manajemen kronik CSR kan yang kita tahu nomor 1 adalah yang gold standarnya half dose PDT. Cuma sekarang siapa yang melakukan PDT ya? Kita nggak punya ICG ya, kita nggak punya inducing engine mana gitu ya. Terus verteporfinnya juga di mana? Bahkan waktu saya minggu lalu di Tokyo, saya tanya sama guru saya di sana. Guru saya bilang di Tokyo aja cuma 2 rumah sakit yang melakukan PDT. Saking ada shortage dari verteporfin, saya nggak tahu kenapa, kayak tiba-tiba hilang di telan bumi aja verteporfin ini, begitu ya. Dan agak susah bagi kita untuk melakukan half dose PDT. Yang kedua focal laser, ya focal laser kita belajar dari PPDS sudah pasti ya. Kalau CSR di FFA terus lihat bocornya lebih dari 500 mikron diameter VVA, lebih dari 500 kita bisa focal laser. Cuma yang melakukan FFA siapa? Ya lagi-lagi FFA itu kan juga ada apa namanya alerginya atau segala macam, harus didampingi oleh dokter anestesi dan lain sebagainya, itu merepotkan pasien dan merepotkan dokternya juga gitu. Nah yang ketiga yang gencar-gencar beberapa tahun ini itu mineralocorticoid reseptor antagonis atau obat ya, ini obat oral, itu namanya eplerenone ya. Tapi menurut penelitian ada studi visi ya, itu menyimpulkan bahwa eplerenone ini tidak lebih superior dari placebo begitu ya. Dan yang keempat yang paling sering kita lakukan kalau misalnya kita udah nggak tahu lagi mau ngapain ya pada CSR kronis, yaitu injeksi intravitreal ya. Walaupun injeksi intravitreal ini kita nggak tahu juga ini targetnya di mana nih ya, kecuali misalnya CSR yang sudah berkembang menjadi CNV ya itu bisa ya. Tapi kalau CSR kronis yang tanpa CNV itu nggak ada targetnya gitu. Dan intravitreal injection ini kan mahal, terus pasien juga merasa ya nggak nyaman lah ya, belum nggak boleh kena air nanti habis suntik, terus takutnya infeksi dan lain sebagainya. Dan secara meta analisis studi juga mengatakan kalau anti VEGF ini juga tidak lebih superior dari observasi 6 bulan follow up pada BCVA dan central macular thickness-nya gitu. Jadi nggak ada perbedaannya antara anti VEGF dan observasi, ditunggu aja CSR-nya gitu. Lalu yang ketiga, yang kita akan bicarakan adalah subthreshold laser. Mungkin para dokter sekalian sudah banyak membaca ya tentang subthreshold laser ini ya. Nah ini yang subthreshold ini ada 3 ya untuk saat ini. Yang pertama adalah micropulse. Kalau kita baca-baca jurnal ada micropulse.
Nah, ini bukan yang kita bicarakan nanti, ini sekarang ya, dia berbeda. Yang kita bicarakan adalah sekarang Pascal with endpoint management, ya. Nah, Pascal ini apa sih? Endpoint management ini apa sih, gitu ya? Endpoint management ini adalah suatu software yang ada di dalam mesin Pascal. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi kita nggak beli EPM gitu, nggak. Tapi jadi dia itu ada di mesin laser Pascal. Yang ini adalah software yang harus kita update ya mesinnya itu ya, sehingga ada software namanya EPM. EPM ini dia bukan kayak laser yang biasa kita laser kalau misalnya PRP gitu ya, langsung cus gitu kelihatan langsung jejas lasernya. Ini enggak. Justru nggak ada jejasnya. Makin ada jejasnya itu bukan sub-threshold ya. Nah, ini adalah endpoint. Endpoint ini adalah yang threshold, ada yang sub-threshold. Yang threshold ini yang biasa kita lakukan itu akan kelihatan clinically visible ya. Jadi dari FFA kelihatan, dari OCT kelihatan gitu ya. Dari viability juga kelihatan, ada jejas laser di situ. Ini kita tidak inginin di endpoint management ya. Jadi banyak studi mengatakan kalau misalnya power laser yang dikit aja pun gitu ya, itu menimbulkan efek terapeutik yang baik gitu. Jadi nggak usah harus terbakar gitu sampai hitam gitu ya baru menimbulkan efek terapeutik, enggak gitu ya. Tetapi nggak boleh terlalu kecil juga energinya dan nggak boleh terlalu besar. Nah, endpoint management ini dia bisa ngatur adjust sendiri hal-hal tersebut gitu, sehingga tidak membakar dan dia menghasilkan efek terapeutik yang baik begitu ya. Dan ini bisa diulang-ulang gitu, jadi bukan sekali aja habis itu udah enggak lagi gitu, dia bisa diulang-ulang tiap 3 bulan. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Jadi EPM ini dia ada namanya Arrhenius integral ya. Arrhenius integral ini adalah mengkalkulasi relationship ya di antara laser duration dan strength. Jadi kita ketahuan nih daerahnya yang mana. Nah, ini dia ya. Kalau misalnya kita powernya gede, itu merusak pastinya ya, merusak sel. Jadi ini lasernya langsung ke RPE ya, merusak pastinya. Nah, kalau misalnya terlalu rendah, itu subterapeutik yang nggak ada apa-apanya gitu, nggak sembuh juga pasiennya gitu. Nah, dicari di tengah-tengah ini yang ada menimbulkan efek terapeutik. Inilah dia laser yang ada di Pascal endpoint management. Sebagai ini biar lebih jelasnya lagi, kita lihat videonya ya. Nah, ini dia fotothermal, sub-threshold sama ya. Jadi ini mata kita ya. Nah, ini makulan. Lalu kita bandingkan antara yang konvensional laser yang sebelah kanan, yang kiri endpoint management. Jadi konvensional laser langsung membakar dia, tapi dia mengeluarkan heat shock protein. Ini yang kita inginkan untuk keluar gitu. Sementara endpoint management dia itu tidak membakar, tapi dia mengeluarkan yang namanya heat shock protein. Nah, heat shock protein ini yang kita inginkan agar pompa RPE ya itu kebangun lagi, dia aktif lagi gitu, sehingga dalam waktu. Nah, ini dia cara lasernya, kita kelilingin aja ya. Dan ini landmark itu adalah yang powernya yang paling kuat. Jadi kita laser di pinggir-pinggirnya juga ya. Cepat sekali, 2 menit sudah selesai dan pasien tidak merasakan sakit, dan kita harapkan dalam waktu 90 hari CSR-nya retinal fluid-nya berkurang atau hilang sama sekali. Jadi laser ini kita mau membuat sel stres gitu, bikin stres sel. Jadi kalau makin tinggi powernya, sel stresnya makin kuat gitu. Tapi jangan terlalu tinggi juga, karena kalau terlalu tinggi RP-nya rusak ya, sel-sel di retina rusak gitu. Sehingga dari EPM ini 30% diambil untuk mendapatkan sel stres yang tinggi, tetapi mana nih? Oh ya, nih. Sel-sel yang tinggi tetapi tidak sampai merusak sel kayak 40% ya. Nah, ini dia 30%. Jadi misalnya maksudnya 30% ini dia itu ada di mesinnya. Kalau misalnya kita men-setting 120 mW power,
yang diambil cuma 30%-nya dari 120 itu. Jadi ini ya, seringan itu ya, apa boleh seringan itu gitu ya kalau orang sekarang ya. Jadi kelihatan dari foto filmus itu yang 30%, misalnya kita ngambil 150 terus yang 30%-nya itu nggak ada di match ya, nggak ada di foto filmus, nggak kelihatan di FFA, nggak kelihatan di OCT, nggak kelihatan. Oke. Nah ini yang bisa kita gunakan subthreshold laser IPM ya pada CSR, diabetic macular edema dan severe NPDR. Cuma saya mostly memakai di CSR. Kalau pada DME ini ada beberapa studi mengatakan dia hanya untuk membuat injeksi itu jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi memperlambat atau mengurangi jumlah injeksi. Nah, saya melakukan penelitian bersama Dr. Martin ya, subthreshold laser case series ya. Dan ini kita punya pasien ini 20 mikron, 200 mikron ya retina spot size dengan 30% EPM energy, 0,25 spot spacing. Itu dari 13 pasien itu laser numbernya itu 288 jumlahnya ya, dan berkurang SRF-nya itu 12 mata dan satu mata tidak berkurang ya selama 3 bulan. Dan complete SRF resolution adalah biasanya 12 minggu ya, 12 minggu. Nah, ini yang tidak berkurang ya, karena saya melihat di sini ada fibrin like. Ini kayaknya kita harus buat penelitian lagi, karena mungkin aja laser itu nggak bisa masuk sampai ke RPE karena ya, bentar ya. Karena ada fibrin like ini biasanya nih pasien-pasien dengan kolesterol tinggi ya, jadi kan CSR itu kan hyperpermeabilitas kapiler koroid ya, sehingga keluarlah itu daerah molekul-molekul yang gede seperti lipid dan lain-lain masuk ke dalam subretinal fluid gitu. Ini agak mungkin aja agak susah untuk dicapai oleh laser subthreshold. Nah, ini case-nya ya, ini bulan Desember nih pasien dengan visual acuity 0,8. Setelah bulan April itu 2 tahun ya, udah 2 tahun blurry. Bulan April hasil setelah laser EPM visual acuity 1,0 dan tidak ada subretinal fluid lagi. Nah, ini juga ada male 55 tahun ya, sudah 1 tahun CSR, udah suntik 4 kali di rumah sakit yang berbeda. Kita lakukan implant management, visusnya dari 05, walaupun tidak sampai habis itu ya subretinal fluidnya selama 1 bulan ya, kita harapkan memang bulan berikutnya dia akan menurun lagi sehingga hilang dan visual acuity sudah 1,0. Nah, ini adalah salah satu lagi dari case CSR kronis bulan Februari. Visual acuity-nya 0,8 ya, pelan-pelan sehingga bulan Mei visual acuity-nya kembali 1,0 setelah dilakukan implant management laser. Ini adalah penelitian awal ya di retina 2015. Jadi EPM ini masih tergolong baru ya. 2016 itu baru mulai banyak yang pakai. Dan ini juga dari 6 bulan itu 75% pasien dengan subretinal fluidnya completely resolved, di mana 25%-nya ada sedikit, masih tinggal sedikit fluidnya yang tersisa 6 bulan ya. Nah, padahal kita juga bisa setelah 3 bulan kalau misalnya tidak resolve, kita bisa ulang lagi gitu, 2 menit aja kita ulang lagi. Jadi pasien senang ya, tidak semahal injeksi gitu, dan hasilnya juga baik. Nah, ini dia sel strike ya, makin banyak sel itu stres, jadi heat shock proteinnya makin tinggi, dan ini yang kita harapkan. Ini choroidal central macular thickness dan BCVA-nya. Ini penelitian lagi ya, dari 21 mata fully resolved 81% dan partially 19%. Visual acuity improve ya. Nah, retreatment bisa ya, karena ini kan photothermal stimulation ya. Jadi dia bikin oxidative damage, terus habis itu produksi sitokin, dan efek sitokin ini heat shock protein ini tidak lama ya, 3 bulan. Habis itu makanya kita setiap 3 bulan bisa melakukan ulang gitu ya. Jadi jangan kurang dari 3 bulan karena masih ada dia punya ini sitokinnya.
Nah, ini dia step by stepnya. Yang pertama, yang paling penting adalah titrasi. Ini yang pertama kali kita lakukan. Kita menggunakan lensa focal grid, lensa focal grid saja. Terus abis itu kita pencet di sini ada titrate, ya. Kita pilih powernya yang mungkin 100 atau 110 dulu. Jadi kita tembakkan di daerah yang non-vascular retina ya, yang di pinggir lah ya, perifer ya. Kita tembak sekali aja. Nah, ini dia aimnya. Ya, satu aja. Tit, jali. Terus abis itu kita hitung 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Biasanya 5-10 detik dia udah mulai dikit kelihatan barely visible gitu ya. Ada kelihatan tapi dikit aja gitu. Nah, itu yang kita pakai. Kalau misalnya kita tit gitu, kita tunggu sampai 5 detik, 10 detik nggak ada, berarti kita harus naikin powernya. Ya, biasanya 120 sampai 160 lah. Ya, 170 kayaknya udah keras banget itu, nggak bisa. Ya, biasanya sih pasien saya 120, 130 gitu. Nah, itu kita lakukan. Terus ini dia ya, exposure-nya 15, terus habis itu radiusnya. Kalau sudah ada, barulah kita mulai laser. Jadi kalau misalnya power yang kita dapatkan dari titrasi itu 120 yang kelihatan barely visible, berarti mesin ini mengambil cuma 30% dari 120 powernya. Ya, jadi nggak mungkin sampai membakar begitu. Nah, ini adalah titik-titik ini adalah namanya landmark. Landmark ini adalah power yang ini. Yang kuning udah dikurangi 30%. Jadi untuk apa sih merah ini? Untuk mengetahui daerah situ yang udah kita ambil gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Dari itunya memang ada sedikit jejak lasernya gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau juga, kan tujuan EPM ini kan tidak merusak sel, ya udah nggak usah aja, nggak apa-apa, bisa dimatikan ya, landmarknya bisa dimatikan. Ini dia landmarknya dimatiin, klik gitu, udah nggak usah lagi. Lalu kita mulai keliling dulu di sini ya. Jadi radiusnya ini 1200 mikron, ini bisa kita kecilin lagi kalau kita misalnya mau. Nah, ini adalah penelitian yang terakhir ya. Ini 2022. Jadi choroidal vascularity index pada pasien-pasien CSR itu decrease setelah melakukan subthreshold laser. Nah, yang kedua ini ARG juga ya, anatomical and functional improvement dari chronic CSR. Nah, ini juga ada penelitian yang gede ya, dengan jumlah sampel yang lumayan besar, 42 mata. Ya, ini 53,8% complete resolution setelah 1 tahun. Ini mirip-mirip dengan penelitian yang kita lakukan, yaitu sekitar 47% dalam 3 bulan complete result. Ya, jadi secara kesimpulannya, ya, endpoint management ini adalah mengontrol laser power dan pulse duration sehingga menimbulkan efek terapeutik yang baik, safe and effective. Ya, pasien datang, wah Pak, ini kita laser aja, tetes, laser, pulang, nggak ada pengobatan lainnya gitu ya, nggak boleh kena air, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada. Terus kita nggak butuh FFA, ya, jadi nggak usah nyari-nyari, bocornya di mana, kalau misalnya udah ada OCT ya, jadi jangan nggak ada OCT gitu ya. Jadi pokoknya kita tahu aja bentuknya udah kayak CSR, boleh dilakukan endpoint management laser. Terus simple to treat ya, 1-2 menit udah selesai. Terus bisa retreatment juga, mau berkali-kali juga nggak apa-apa ya. Tapi memang EPM ini karena baru ya, kita butuh studi yang lebih banyak lagi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan dokter.